Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat rekan-rekan semua, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius pada hari Minggu biasa yang ke-32 Minggu 8 November. Kita lanjutkan peziarahan permenungan kita dengan merenungkan bacaan-bacaan yang diambil dari bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 12 sampai dengan 16. Kebijaksanaan ditentukan oleh mereka yang mencarinya. Sedangkan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 18. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Sementara itu, mari kita renungkan dan mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan kamu tidak memiliki minyak yang cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, dan datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Kebijaksanaan dan kebodohan dari minyak. Ibu bapak, saudari-saudara, umat Allah yang terkasih, pertanyaan mendasar adalah, apa sih susahnya membawa minyak ketika kita membawa pelita? Mengisi minyak dalam buli-buli adalah awal dari suatu kebijaksanaan. Apa sih rumitnya? Kalau kita membawa payung
ketika kita melihat cuaca redup atau mendung merundung kita, atau saat panas juga seseorang membawa payung, maka tepatlah pepatah kuno yang mengatakan, bersiap-siap sedialah selalu sebelum mengadakan perang. Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini sungguh sangat sadis. Bayangkan, mereka menyebutkannya itu gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Kata yang sangat menyentuh hati nurani kita kalau seandainya kita dikatakan bodoh. Perbedaannya sangat jelas. Yang membawa pelita mengisi minyak di dalam puli-pulinya, itulah namanya bijaksana. Sedangkan membawa pelita tetapi buli-bulinya kosong, itu disebut bodoh. Luar biasa. Kalau kita mendengar kata-kata seperti ini dalam realitas kita sehari-hari, saudari-saudaraku, pasti kita cepat tersinggung. Padahal hal-hal kecil inilah menunjukkan kebijaksanaan kita. Ingat, sabda Tuhan pada hari Sabtu kemarin dikatakannya demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa setia dalam hal-hal yang kecil, kepadanya akan diberikan kepadanya hal-hal yang besar. Jadi sesungguhnya adalah Yesus menginginkan supaya kehidupanmu itu tetap menyala, bagaikan lampu yang tetap menyala, haruslah diisi buli-bulinya dengan minyak. Bagaimana cara kita mengisi buli-buli dengan minyak? Bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan minyak supaya kehidupan kita itu tetap menyala dan tidak diliputi oleh suasana kegelapan. Dan tujuan akhir kita adalah masuk ke dalam rumah Bapa di sorga. Kalau tidak, ketika Tuhan pesta datang, dia mengatakan, di mana kalian para gadis yang mau menjemput aku? Di sana mereka berteriak, pengantin datang, songsonglah dia. Tuhan Yesus datang, sambutlah dia. Apakah kita dalam keadaan memiliki buli-buli kehidupan yang penuh dengan minyak, sehingga siap menyalakan lampu kehidupan kita, kita berjalan dalam keadaan terang menuju rumah Bapa di sorga? Kalau tidak, orang-orang yang bijaksana, yang setia menyalakan lampu kehidupan dengan terang firman Tuhan, dengan cahaya kehidupan Allah Bapa, mereka masuk lalu mengunci pintu. Ketika kita belakangan datang, kita ketok, tolong bukakan pintu bagi saya. Mereka menjawab, siapakah kamu? Kami tidak kenal. Sedihlah hati kita. Roh kita terkejut dan kita merasa ciut mental, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergaya karena pintu kerajaan sudah tertutup. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, untuk memasuki surga itu adalah perkara yang besar, dan itu boleh kita masuki, kita berangkat dari perkara-perkara yang kecil. Maka ada 2 poin yang perlu saya garis bawahi yang harus kita patuhi. Yang pertama, dengan rendah hati kita harus bertumbuh dan mengakui bahwa kita adalah murid yang bijaksana dan yang setia mengakui Yesus Kristus adalah sang kebijaksanaan sejati. Tetapi kalau dengan bahasa rendah hati kita mengatakan kita adalah hamba hidadina memiliki guru yang bijaksana. Artinya apa? Dengarkanlah sabda Tuhan,
penuhilah buli-buli kehidupanmu dengan firman-Nya, maka Anda tergolong orang-orang bijaksana dan siap masuk ke dalam rumah sorgawi. Dan yang kedua, kita dituntut untuk selalu dan senantiasa menjadikan sang guru kebijaksanaan kita dan melakukan yang diajarkannya. Kalau seandainya kedua hal ini sudah kita lakukan dengan sepenuh hati, maka yakin dan percayalah saudara-saudaraku yang terkasih, tiba saatnya nanti kita akan menyongsong mempelai agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan lampu kehidupan yang menyala, karena buli-buli kehidupan kita penuh dengan minyak. Silakan renungkanlah firman ini sambil melihat, mengecek buli-buli kehidupanmu, apakah sudah diisi dengan minyak-minyak kehidupanmu atau tidak. Atau kita mengisinya dengan kesenangan-kesenangan pesta pora duniawi. Maka ketika ada musim corona pun dilarang untuk berkumpul, tapi ada pesta pernikahan, kita berpesta pora bagaikan mal kecil, berdangdut ria sampai pagi. Tidak ada kemungkinan untuk kita dijuluki sebagai orang yang memiliki buli-buli kehidupan yang menyala lampunya. Maka ketika Tuhan datang, Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang bersatu dengan anggota keluarga kudus. Mereka lah yang bijaksana, sedangkan kita mengetuk sekalipun, membuka pintunya pun butuh permenungan lebih jauh. Anda memilih yang mana? Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.